Hai teman-teman, jumpa lagi dalam pembicaraan kali ini. Sesuai sports medicine, kadang-kadang kita bicara medisinnya, ilmu kedokterannya, kaitannya dengan penyakit. Tapi kadang-kadang kita bicara sportsnya. Nah, hari ini kita tidak berat-berat, hanya bicara sportsnya. Pembahasan kali ini karena ada pasien yang bertanya demikian. Badan saya overweight, saya mau latihan beban, resistance training. Tapi saya dengar-dengar katanya latihan beban itu merusak sendi-sendi. Jadi bagaimana ini dokter? Nah, untuk menjawab itu dan juga mungkin pertanyaan ini banyak di pikiran orang awam ya, bahwa latihan beban itu bisa merusak sendi. Sebenarnya secara singkat saya katakan, latihan beban itu apalah istilahnya, mau weightlifting, resistance training, pokoknya dengan bantuan alat itu malah melindungi sendi, Kadang-kadang kok seperti kontroversial ya, contradictory. Tapi sebenarnya penjelasannya adalah demikian. Pada saat kita latihan, kita membentuk otot, ya. Otot itu adalah melindungi tulang dan sendi. Jadi kalau otot kita habis, justru tulang kita tipis, ya. Jadi kita perlu mempertahankan. Jadi seperti ada penurunan otot secara alamiah setelah usia 40, bahkan ada yang di usia 30-an sudah mulai, 40, 50 lah katakan, itu tiap tahun turun otot. Jadi harus dilatih justru. Karena kalau tidak, apa yang terjadi adalah yang kita sebut sarkopenia. Sarkopenia itu adalah massa otot turun, kemudian disertai dengan apa yang disebut metabolic sarkopenia. Apa itu metabolic sarkopenia? Jadi massa otot turun, tapi dia tidak jadi kurus, dia makin gemuk. Karena massa otot itu digantikan oleh lemak, ya, lemak. Nah, jadi untuk melawan overweight, pasien tadi sudah betul bahwa sebenarnya latihan itu kita bagi dua kan, kardio atau resistance training. Keduanya ada pengaruh untuk membakar lemak. Tapi mesti ingat, yang lebih efektif untuk menanggulangi overweight ya atau kelebihan berat badan adalah latihan beban. Kenapa? Karena sudah umum lah. Saya quote kata-kata dari Dr. Cedric Bryan. Siapa ini? Dia adalah Chief Science Officer, CSO, Chief Science Officer dari American Council on Exercise. Jadi dia mengatakan bahwa sudah dilaporkan dari studi bahwa 1 pound otot itu bisa membakar 6-7 kalori per hari. Sedangkan 1 pound fat atau lemak hanya membakar kira-kira 2 kalori per hari. Jadi kalau Anda mempunyai otot, ibaratnya walaupun Anda tidur, ya, metabolisme Anda, pembakaran kalori itu jalan terus. Sementara kalau Anda katakan bandingkan bagi teman-teman yang hanya senangnya kardio atau latihan aerobik. Jadi misalnya treadmill 1 jam, 2 jam, paling bakar berapa kalori? Hanya pada saat latihan. Begitu latihan berhenti, pembakaran kalori berhenti, ya kan? Tapi kalau kita punya otot makin besar, ibaratnya kita bawa pembakar ya, dapur kita tuh apinya nyala terus, ya. Sebagai contoh, sebenarnya kalau bisa dilihat background, ini ada anak saya, ya. Dokter Gigi Nicholas Suhendra SP Prost, yang juga sebenarnya adalah professional coach ya. Jadi ini menggambarkan bahwa apa yang saya katakan itu bukan teori. Kami melakukan juga, bahkan dalam keluarga juga melakukan. Jadi saya berharap apa yang saya jelaskan ini sedikit bisa memberi informasi yang berguna lah. Jangan sampai tetap bingung. Mas San. はい、
Hai, ini Suhendra yang lain. Ini Suhendra yang lain, dokter gigi Nicholas Suhendra SP Prost ya. Tapi sebenarnya itu hobi dia. Ya, pekerjaannya ini adalah professional coach. 50-50 lah. Ya 50-50 lah. Yang penting begini, yang penting latihan itu jangan juga untuk fun saja. Ya, saya senangnya aerobik, jangan. Latihan itu harus useful, harus ada gunanya, ada manfaatnya. Demikian ya. Tetap sehat, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Jadi ini tambahan yang saya rasa masih kurang tadi dalam pembahasan adalah kalau Anda takut tentang kesehatan sendi Anda, justru Anda mesti ingat bahwa pada saat Anda melakukan kegiatan aerobik, terutama lari, ya itu yang lebih bahaya karena ada percepatan di sana, ya ada high impact, ya, high impactnya itu yang lebih merusak sendi. Nah, seperti teori relativity dari Einstein itu E equals mc square, jadi E sama dengan mc kuadrat. E itu energinya sama dengan m massa dengan c kuadrat itu adalah percepatan mestinya bilang. Jadi pada saat Anda lompat itu jatuh lari itu tiap langkah itu kan memberikan high impact dengan percepatan. Makin cepat Anda, maka energi yang ditimbulkan pada sendi Anda, terutama pada tungkai bawah yaitu ankle, lutut dan panggul, itu besar karena faktor percepatan tadi di kuadrat. Demikian. Kalau sekali lagi kalau weight training atau resistance training itu malah percepatannya hampir tidak ada karena kita juga pelan, makin pelan makin baik. Kemudian kita sambil latihan membentuk otot. Jadi kalau ototnya bertambah, itu pelindung nomor satu, our number one protector for our bones and joints. Demikian ekstra show-nya. Terima kasih.